baik saya dan suami memang ada kendala dan memang harus insem. Cuma memang saya dan suami masih belum memenuhi kriterianya. Nah, untuk persiapan suami sendiri biasanya apa saja sih dok step-stepnya? Karena kebetulan kita persiapan ke tahap radiologi. Dan kapan kita harus insem, kapan harus IVF? Terima kasih. Silakan Dokter Nurfi. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini udah ada namanya ya Mbak ya. Jadi begini, tadi sudah di PowerPoint sudah saya jelaskan ya bahwa untuk menentukan kita itu mau mengambil program di apa gitu ya. Jadi kita perlu screening dulu. Screening itu tujuannya untuk mengetahui kondisi masing-masing dari ibunya bagaimana, dari momsi gimana, berarti gimana gitu kan. Nanti kalau sudah ketahuan gitu, jadi baru kita bisa baru bisa menentukan kita mau program yang mana gitu kan. Misalnya ini ternyata ibu ke radiologi, dan radiologi ternyata hasilnya jangan sampai ya, radiologi ternyata hasilnya salurannya salah satu tuh buntu atau bahkan mungkin dua-duanya buntu gitu. Nah, dari hasil itu aja kan kita bisa menentukan ya, kalau dua-duanya nggak ada jalan di radiologi di HSG-nya itu ya berarti kita perlu IVF seperti itu. Jadi intinya adalah gimana kita memenuhi persyaratannya dulu. Jadi memenuhi kelengkapan dari pemeriksaannya dulu itu. Kemudian yang kedua, untuk persiapan suami. Nah, ini persiapan suami mungkin maksudnya adalah persiapan pemeriksaan sperma mungkin ya. Kalau untuk pemeriksaan sperma itu ada waktu khusus ya tersendiri, janjian dulu misalnya kita mau hari ini misalnya. Nah, maka yang untuk ideal itu mungkin ada abstinensia terlebih dahulu ya, ada abstinensia lebih kurang sekitar 3 hari. Nah, dengan sebelumnya itu dia dikeluarkan dulu. Jadi dengan 2-3 hari itu kita bisa mengetahui spermanya ini gimana, bagus apa enggak, seperti itu. Seperti itu Mbak. Jadi kapan kita harus insem, kapan kita IVF. Jadi kita harus ada klinis sama penunjangnya tadi. Itu ya. Jadi dilengkapi dulu Ibu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya, ayah bunda yang ingin bertanya lewat secara langsung kepada dokter Nurfi, sementara kita masih menunggu dokter Beni ya. Boleh silakan menggunakan fitur resen juga ya, ayah bunda. Oke, dok. Selanjutnya nih dok, ada dari anonim juga nih dok. Apakah untuk program inseminasi ataupun IVF bisa request memilih jenis kelamin dok? Silakan dok. Ya, baik. Untuk jenis kelamin, jadi itu ada gini ya, jenis kelamin itu kan yang dari penentuannya itu kan yang saya tahu dari dari sperma. Kalau spermanya dia membawa gen X, maka insya Allah dia jadi cewek gitu kan ya. Kalau spermanya dia bawa Y, kromosom yang Y, maka dia jadi cowok. Nah, untuk untuk pemilihan atau preparasi sperma tadi itu ada washing dulu kan ya. Jadi untuk sperma itu perlu di washing dulu, dibersihkan dulu, cuci dulu. Nah, kondisi yang bagus nanti itu dia baru kita akan pilih. Nah, pemilihan ini nanti ada teknik khusus sendiri. Jadi biasanya sih yang lebih kelihatan gitu, yang lebih detail untuk sex selection itu sepertinya yang lebih ke IVF ya. Dokter Beni mungkin nanti bisa menjelaskan. Tapi kalau untuk yang insem itu dia kan preparasi sperma itu kan dia berupa swim, renang gitu kan ya. Nanti ketika dia masuk pun itu masih ada kemungkinan akan ada campuran antara laki dan perempuan. Nah, ketika dia di dalam pun dia juga bisa swim yang mana yang duluan yang dapat laki atau gen yang laki perempuan itu ya dia nggak bisa secara detail seperti itu. Jadi kalau insem bisa dilakukan pencuciannya itu tapi tidak bisa menjamin 100%. Nah, mungkin kalau dengan IVF, ini bisa lebih detail mungkin ya, Dokter Beni bisa menjelaskan ini. Seperti itu. Begitu, Mbak. Terima kasih dokter. Dokter Beni sudah kembali dok, kita sudah
Ya, ini saya pakai akunnya Morula ya dok ya. Morula. Nggak tahu nih kenapa nih. Tadi padahal sudah lancar-lancar aja. Oke, dokter nggak apa-apa ya, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Mulai. Oke, tadi ada pertanyaan dari Nonem nih dok, tentang program inseminasi ataupun IVF bisa request memilih jenis kelamin bayi atau tidak. Sudah dijawab dari sisi inseminasi oleh Dr. Nurfi, mungkin dari sisi IVF bisa dibantu dijawab oleh Dr. Benny, silakan dok. Ya, untuk sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, sex selections untuk IVF itu hanya bisa dilakukan pada kehamilan kedua. Jadi kalau sudah punya anak satu, baru kita bisa melakukan sex selections pada proses IVF atau proses bayi tabung. Nah, yang harus diketahui adalah prosesnya itu bukan pada saat sudah jadi embrio, jadi prosesnya adalah sperm selections. Jadi kita melakukan sperm selection, kita memilih kira-kira sperma yang cowok yang mana, yang cewek yang mana begitu. Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi tidak pada anak pertama. Itu sih, kalau insem memang saya setuju dengan Dr. Nurfi, chance of getting pregnant dengan gender yang kita inginkan, yang inseminasi itu nggak terlalu berbeda sih, mungkin kita pakai swim up, teman tetap aja jangan dijadikan sebagai patokan untuk mencari, oh anak saya sudah 5 dok, perempuan semua, saya ingin insem supaya anak 6 saya cowok. Ini agak susah ini ya, ada kemungkinan nanti jadinya cewek lagi. Tapi kalau memang anak pertama saya cewek dok, anak kedua saya pengen cowok, saya mau coba insem, kalau dapat cewek lagi sih nggak apa-apa, ya oke, kita bisa coba insem ya, mungkin gitu. Oke, terima kasih dokter. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya untuk dokter Benny lagi dari Ibu Riz_Kiatul. Selamat sore, izin bertanya kepada dokter Ben, jika AMH 0,7 pada usia 33 tahun, bagaimana sebaiknya menyiapkan promil yang tepat dan persiapan asupan makanan, vitamin, obat, dan pola hidup untuk meningkatkan peluang keberhasilan promil tersebut? Silakan dok. Waduh, ini pertanyaannya panjang ini. Satu pertanyaan tapi jawabnya bisa banyak-banyak karena kan ada pola hidup, makan, vitamin dan sebagainya. Oke, secara singkat saya jawab, AMH 0,7 pada usia di bawah 35 itu merupakan kondisi di mana cadangan telurnya udah nggak banyak ya. AMH itu adalah anti modern hormon dan salah satu caranya untuk mengetahui ovarian reserve, walaupun tidak seluruhnya ya. Jadi kalau menurut saya, kalau AMH 0,7 usia di bawah 35 harus segera kita memikirkan apakah dalam waktu dekat akan menuju menopause atau tidak. Saran saya sih, IVF menjadi pilihan ya, sebelum telurnya udah nggak ada. Nah, kalau IVF, maka yang perlu Anda lakukan adalah mulailah datang pada saat hari kedua atau ketiga, kita lihat antral folikelnya berapa. Kalau antral folikelnya cukup banyak, kita mulai IVF-nya. Kalau belum, biasanya kita akan memberikan beberapa vitamin tambahan. Pola hidup, ya pola hidup yang sehat. One day kita akan bicara khusus tentang pola hidup. Nutrisi juga begitu, ya, folic acid yang cukup, vitamin yang cukup, dan sebagainya. Jadi agak susah nih jawab pertanyaan panjang, tapi kalau ditanya program apa, kalau misalnya AMH 0,7 pada usia di bawah 35, saran saya IVF, bayi tabung. Oke, terima kasih Dr. Benny. Kemudian untuk Dr. Nurfi dok, ini pasiennya nonem lagi nih dok. Kapan waktu yang tepat untuk HSG dengan lama menstruasi 5 hari, siklus menstruasi 26 sampai 27 hari? Silakan Dr. Nurfi. Ya, baik. Jadi pemeriksaan HSG itu adalah suatu pemeriksaan secara radiologi ya, di mana ibu itu akan diberikan masuk cairan gitu ya, cairannya itu pekat gitu, dan dia itu bisa mengikat foto cahaya gitu, jadi misalnya di foto jebret gitu kelihatan ya, seperti ada kontrasnya. Nah, karena ada proses seperti itu, maka anjuran untuk proses ini tidak pada saat ibu sudah ovulasi gitu ya, kalau bisa sebelumnya, dan dia sudah bersih dari haid. Jadi diperkirakan adalah pada saat misalnya 5 hari gitu ya, maka bisa pada saat setelahnya, bisa 7, 8, 9, atau 10. Jadi sebisa mungkin memang sebelum ovulation week-nya, namun sudah selesai bersih dari haid menstruasinya. Dan sebaiknya tidak berhubungan dulu ya. Khawatirnya kalau emang dia sudah berhubungan ternyata sudah jadi embrio, jadi embrionya kan ya kasihan gitu ya, seperti itu.
Baik, terima kasih Dr. Nurfi. Nah, di sini sudah ada Ibu Tufatul Laili ingin bertanya langsung nih kepada dokter. Ibu Tufatul, boleh silakan Ibu di-unmute untuk speakernya. Silakan Ibu, pertanyaannya. Halo, Ibu, suaranya kurang terdengar. Boleh mungkin lebih dekat dengan speakernya, silakan. Halo, Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, mau tanya, saya udah nikah sama dokter yang cewek tadi ya. Masalah untuk program inseminasi. Saya itu menikah udah 3 tahun. Suami saya 38 tahun. Saya sendiri udah umur 30 tahun. Saya udah periksa HSG, paten, tidak ada kista, miom, polip. Terus dengan AMH 1,38 itu apakah masih bisa hamil alami atau kalau misalkan di inseminasi itu angka keberhasilannya berapa persen? Sedangkan suami itu terakhir analisa sperma teratozospermia. Terima kasih sebelumnya. Silakan buat dokter. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Itu namanya Bu Tufatul. Ibu Tufatul ya, Ibu Tufatul. Sepertinya sudah lumayan screeningnya udah lengkap itu, Bu ya. Jadi untuk pemeriksaan AMH 1,38 untuk usia 30 ini ya relatif masih cukup sebenarnya secara usia. Nah, kalau secara alami, kalau memang sudah selama 3 tahun menikah, maka sudah ada baiknya sebenarnya sudah mulai melalui TRB, Bu ya. TRB itu misalnya contohnya adalah dengan melakukan insem. Jadi pada kondisi misalnya dengan jumlah sperma, kan tadi kan kalian di terato ya. Kalau dari spermanya mungkin masih mencukupi gitu ya, masih aman. Misalnya mau di trial itu boleh. Ya kita mencoba untuk insem. Jadi tapi untuk insem itu keberhasilannya secara umum ya Bu, itu antara sekitar 20% ya, antara 20%-an. Memang relatif lebih rendah dibandingkan kalau misalnya ingin mencoba untuk langsung ke IVF. Nanti boleh dicoba dulu, kita lihat evaluasi dari saat induksi juga ya. Induksi bagaimana hasilnya. Jadi untuk insem itu juga tidak bisa hanya dilakukan tindakan insem langsung berhasil gitu, nggak banyak proses yang itu. Nah, ternyata setelah diinduksi misalnya dengan AM 1,38 ternyata tidak kurang bagus ininya sel telurnya atau besarnya ya, maka kita ada kemungkinan insertnya nggak bisa dilakukan atau gagal gitu kan ya. Jadi intinya tuh kita harus melalui prosesnya terlebih dahulu. Ternyata kalau misalnya dengan dosis yang kadar insem induksi ternyata dia belum berhasil, maka mungkin perlu yang induksi yang lebih tinggi, misalnya langsung sekalian aja sudah IVF seperti itu Bu. Gitu ya. Mengingat usia sudah 30, di atas 30 dan udah 3 tahun menikah, jadi sebaiknya sudah langsung ke TRP intinya. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Untuk Ibu Tufatul, apakah ada pertanyaan lain? Atau sudah cukup terjawab? Iya, terima kasih. Oke, dokter Terima kasih atas jawabannya. Iya. Silakan Ibu. Dokter Beni ada yang ditambahkan mungkin dok? Cukup. Cukup ya dok ya. Oke. Selanjutnya ini ada Ibu Gli Presin. Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan langsung di unmute Ibu speakernya. Oke, saya bacakan pertanyaan lain dulu ya dok, dari Ibu Dian Arif. Untuk dokter Beni dok, suami dianalisa sementara azoosperma. Apakah harus melalui cek hormon-hormon prolaktin, testosteron, LH, FSH, dan fungsinya untuk apa? Apakah ini wajib untuk penderita azoosperma? Silakan dok. Ya, sorry, tadi udah ngomong tapi masih termute. Jadi kita tahu bahwa azoospermia itu bisa kita bagi menjadi obstruktif and non-obstruktif azoospermia. Jadi kita mau tahu itu terjadinya post-testikuler setelah testis, pre-testikuler, atau di testisnya yang jadi masalah.
biasanya kita lakukan dulu pemeriksaan 3 hormonal standar. Yang kita lakukan adalah FSH, LH, dan testosteron. Jadi nanti suami dilakukan tes itu, sehingga kita bisa memprediksi apakah nanti ketika kita melakukan IVF atau bayi tabung, itu kita mungkin nggak sih kira-kira mendapatkan sperma pada prosedur PESA atau TASE nantinya. Tes genetik boleh, tapi tes genetik itu kan tidak menjawab masalah ya. Kalau ada kelainan genetik emang bisa diapain? Nggak bisa diganti kan? Jadi kalau saya sih menyarankan memang lakukanlah untuk tes hormonal itu, kemudian bukan tes DNA, tes hormonal itu, kemudian nanti apabila kemungkinan kita memprediksi kira-kira mungkin atau tidak mendapatkan sperm, kita bisa melakukan PESA atau TASE pada saat dilakukannya IVF, atau kita lakukan PESA atau TASE trial namanya. Kita percoba dulu, kalau dapat dan jumlahnya cukup, kita bisa freezing sperma itu sehingga bisa dipakai untuk proses IVF atau bayi tabung. Jadi kalau azospermia memang langsung kita berpikir bahwa IVF itu adalah salah satu pilihan yang masuk akal daripada kita mulai melakukan tindakan operasi dan sebagainya sebelum kita menentukan apakah sperma itu ada atau tidak. Jadi yang dilakukan adalah tes hormon memang. Yang dilakukan biasanya adalah FSH, LH, dan testosteron. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung dok dengan Ibu Marta Gunawan. Ibu Marta boleh di-unmute Ibu speakernya, silakan. Halo Ibu Marta. Ya, halo. Ya, gimana? Marta, langsung aja Marta. Mau tanya apa nih? Oh ya, itu usia saya. Usia saya sekarang ini dokter 32, tapi di alat itu ada usia tubuh itu jadi usia 57. Itu apa pengaruh ya, dokter? Untuk obesitas tingkat 1. Ya, jadi itu kan ada yang kayaknya ada timbangan gitu ya. Yang kita bisa melihat lemak tubuh, kita bisa melihat visceral kita berapa, kita bisa lihat massa otot kita berapa, kita bisa lihat lemak di bawah kulit kita berapa, kita bisa lihat macam-macam ya. Tapi itu kan prediksi, itu kira-kira usia 53, tapi bukan ya. Jadi yang kita pakai adalah usia biologisnya Marta. Jadi kalau Marta usia 32 dan obesitas, saya sarankan memang ya kita cek tuh sel telurnya masih banyak apa enggak ya. Kemudian, dok kapan dok saya harus menurunkan berat badan? Ya mulai kapan? Ya mulai sekarang gitu kan. Jangan ketika ingin hamil baru mulai menurunkan berat badan. Kalau nggak turun-turun berat badannya. Jadi kalau saran saya sih, lifestyle and nutrition dan juga olahraga itu mulai dilakukan ya. Kemudian untuk usia ini pasti usia biologis ya, bukan usia yang dimasukin di timbangan berat badan yang kemudian dilihat kayak kemarin itu siapa tuh Deddy Corbuzier, usianya 40 sekian sampai 50 tapi sama dengan orang yang usia 21 atau 18 ya. Itu kan metabolic istilahnya apa ya, metabolic age atau apa gitu ya, bukan biological age. Yang kita pakai adalah biological age. Nah itu pun masih kita harus konfirmasi Marta, apakah cadangan telurnya Marta banyak apa enggak. Jadi jangan dikhawatirin dulu tuh timbangan itu. Iya. Saya aja mungkin kalau di foto ini kayaknya usianya 60 nih, 70 nih. Jadi ya susah. Baik Ibu Marta, ada lagi Ibu pertanyaannya? Oh, makasih ya dokter. Iya. Ya, mari. Ibu Marta. Oke, selanjutnya Dr. Nurfi, satu pertanyaan lagi dok. Selamat sore dokter, saya mau bertanya apa saja faktor yang menjadi kegagalan dalam inseminasi dan berapa kali batas maksimal melakukan tindakan inseminasi? Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya ini cukup ini ya. Jadi kalau inseminasi itu prosesnya ini kan sebenarnya masih hampir mirip seperti program hamil alami yang biasa ya. Jadi kegagalan itu juga masih ada relatif lebih tinggi karena mengapa? Karena sperma itu mungkin masih hidup ya ketika dia di dalam, tapi dia tetap harus berenang lagi. Dia harus berenang dulu mencari sel telurnya gitu. Kemudian dia setelah dia ketemu dulu kan ya. Setelah ketemu dia balik lagi dari tuba rahim. Proses ini tuh juga masih misalnya ada gangguan gitu kan di saluran telur gitu, maka dia juga bisa terganggu, bisa mengganggu proses implantasinya gitu. Dia nggak nyampe gitu kan. Nah selanjutnya ketika dia setelah diimplantasi udah jadi, misalnya udah selamat sampai ke rahim gitu. Nah implantasi pun ini juga
faktor yang sangat penting sekali untuk keberhasilan kehamilan. Jadi faktor kegagalan itu juga cukup relatif ada lebih tinggi jadi pada inseminasi. Karena implantasi juga bukan proses yang mudah ya. Implantasi itu perlu proses yang yaitu sangat secara biochemistry itu sangat luar biasa. Ada kondisi hipoksia, ada kondisi butuh oksigen yang tinggi seperti itu. Prosesnya itu cukup rumit. Nah, pada proses insem masih harus melalui sama seperti alami, cuma bedanya dari faktor servikalnya aja. Kemudian berapa kali inseminasi dilakukan, kita kalau melihat itu tidak hanya melihat berapa kalinya, tapi juga melihat kondisi klinisnya dari seseorang. Misalnya, dari usia sudah sekitar 30 gitu ya. Nah, lebih aman tuh sebenarnya cukup 1 atau 2 kali aja lah gitu ya. Kalau misalnya tidak berhasil, sebaiknya langsung nyoba ke IVF, misalnya seperti itu. Atau misalnya mau lebih tapi kantor permintaan sendiri, ya oke, nggak masalah. Tapi biasanya kita injerkan hanya sekitar 2-3 kali aja. Gitu, Mbak. Terima kasih, Dr. Nurfi. Satu lagi untuk Dr. Beni ya, Dok. Dari Ibu Dian, saya mau tanya, Dok, saya sudah menikah 10 tahun, suami didiagnosis azoospermia dan hormon sedikit, tapi Ibu Dian lupa cek hormonnya namanya apa, tapi pemeriksaan sudah hampir 8 tahun yang lalu, perlu cek ulang lagi kah, Dok, atau pemeriksaan apa yang harus dilalui? Silakan, Dokter. Ya, betul. Saran saya kalau udah 8 tahun yang lalu ya cek ulang, kita melihat kondisinya bagaimana. Dan kemudian jangan lupa bahwa walaupun azoospermia, tapi usia ibu juga bertambah ya. 8 tahun yang lalu sudah berbeda dengan sekarang. Jadi kalau memang rencananya akan IVF atau bayi tabung, saran saya cek ulang sperma, cek ulang hormonnya, nanti kita cek di sini. Kemudian yang wanita juga kita lihat bagaimana cadangan sel telurnya gitu. Sudah cukup banyak pasien azoospermia yang sudah berhasil hamil karena kita bisa melakukan pengambilan sperma di testis ya, PSA atau TSA. Tidak menjamin dapat, tapi kalau dapat maka itu akan menjadi modal yang bagus banget untuk ditemukan dengan sel telur. Baik, terima kasih Dr. Beni.